Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam nama budaya. Kembali lagi bersama Ibu Rai di Science Class. Hari ini kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Bagaimana kabar anak-anak semua? Ibu harap baik-baik saja. Ingat sebelumnya absen di kolom komentar. Baik, kita lanjutkan. Oke, klasifikasi makhluk hidup. Nah, hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup dengan beberapa materi. Yang pertama ada ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua ada klasifikasi makhluk hidup, dan yang ketiga ada mikroskop untuk pengamatan organisme mikroskopis. Ya. Nah, anak-anak coba lihat untuk ciri-ciri makhluk hidup. Di situ ada perbedaan makhluk hidup dan tak hidup. Jadi, ini berkaitan dengan tugas anak-anak yang sebelumnya, yaitu di daring 2 tentang mengamati beberapa tumbuhan di sekitar anak-anak dan mencatat ciri-ciri dari makhluk hidup tersebut. Silakan nanti ditambahkan untuk makhluk tak hidupnya, ya. Apa yang ada di sekitar anak-anak silakan diamati. Apa ciri-ciri makhluk hidup dan apa ciri-ciri makhluk tak hidup. Nah, kemudian ini ya tugasnya yang kemarin, lihat kembali daring 2 tentang pengamatan makhluk hidup di sekitar rumah anak-anak. Nanti di bawahnya silakan dilanjutkan untuk mengamati 5 makhluk tak hidup. Di sana ditambahkan apa ciri-cirinya, ya. Kemudian jika ada yang belum membuat yang sebelumnya, silakan dibuat terlebih dahulu, kemudian baru lanjutkan untuk menonton video ini. Next. Nah, ini untuk klasifikasi makhluk hidup yang kita bahas hari ini tentang manfaatnya, kemudian urutan takson atau tingkatannya, kemudian sistem tata nama binomial nomenklatur. Nah, untuk anak-anak, apa sih itu klasifikasi? Klasifikasi itu adalah pengelompokan makhluk hidup. Jadi, kenapa makhluk hidup itu harus dikelompokkan? Itu ada alasannya atau manfaatnya. Manfaat yang pertama yaitu untuk memudahkan anak-anak untuk mempelajari. Apabila ada beberapa makhluk hidup yang ciri-cirinya sama, tentunya anak-anak akan mempelajari satu saja. Jadi begitu ya, sehingga anak-anak tidak mempelajari semua makhluk hidup. Anak-anak mempelajari yang memiliki ciri-ciri yang sama. Kemudian yang kedua, manfaat yang kedua yaitu mengetahui hubungan kekerabatan. Jadi di sana semakin sama ciri-ciri makhluk hidup, tentu saja kekerabatan dari makhluk hidup tersebut semakin dekat. Dan kebalikannya, apabila ciri-cirinya semakin sedikit yang sama, tentunya kekerabatan dari makhluk hidup tersebut semakin jauh, gitu ya. Kemudian urutan takson atau tingkatan. Makhluk hidup itu memiliki taksonominya tersendiri atau tingkatannya tersendiri. Jadi urutan takson yang dimaksud di sana, coba lihat anak-anak bisa melihat urutan taksonnya di slide. Urutan teratas itu disebut dengan kingdom atau regnum. Biasanya kingdom untuk hewan dan regnum untuk tumbuhan. Kemudian tingkatan yang kedua di bawahnya ada filum atau divisi. Kemudian filum biasanya untuk hewan, sedangkan divisi untuk tumbuhan. Di bawahnya ada kelas, di bawahnya ada bangsa atau ordo, di bawahnya lagi ada suku atau familia, di bawahnya ada marga atau genus, dan yang paling bawah itu ada jenis atau spesies. Nanti tingkatan teratas ke tingkatan terbawah berarti dari kingdom,
Phylum, kelas, ordo, familia, genus dan spesies. Kalau dari tingkatan terendah berarti dari bawah, spesies, genus, familia, ordo, kelas, divisi sampai kingdom gitu ya. Jadi itu untuk urutan takson. Nanti dijelaskan lagi atau dihafalkan lagi, di bawahnya ada lagi slide-nya. Dan terakhir nanti kita akan bahas tentang sistem tata nama binomial nomenklatur untuk klasifikasi makhluk hidup ya. Kemudian ini urutan takson dalam klasifikasi. Takson hewan seperti Ibu tadi bilang, takson hewan, takson tumbuhan. Biasanya itu dibedakan, yang teratas kingdom biasanya tadi Ibu bilang, untuk tumbuhan itu bisa juga regnum ya. Kalau phylum yang kedua untuk hewan, dan tumbuhan itu divisio. Itu biasanya perbedaannya. Kalau di bawahnya itu masih sama ya. Nanti anak-anak silakan hafalkan ini karena nanti ini digunakan untuk membuat urutan takson dari taksonomi salah satu makhluk hidup ya. Lanjut, ini contohnya. Ini contoh dari tingkatan taksonomi dari kacang hijau dan kacang buncis. Anak-anak bisa melihat tingkat kekerabatan dari kacang hijau dan kacang buncis. Mulai dari kingdom itu sama-sama kingdom plantae atau kingdom tumbuhan atau kerajaan tumbuhan. Kemudian divisinya ada spermatophyta, artinya tumbuhan berbiji. Kemudian kelasnya ada Angiospermae, artinya dia tumbuhan berbiji tertutup. Kemudian ada ordo Leguminosae, artinya dia polong-polongan. Ada familinya Papilionaceae. Kemudian genusnya ada Phaseolus. Untuk spesies coba lihat di sana yang dalam kurung. Untuk spesies di sana ada Phaseolus radiatus, itu nama ilmiah dari kacang hijau. Sedangkan kacang buncis di sana ada Phaseolus vulgaris, itu untuk nama spesies dari kacang buncis. Jadi yang membedakan di sana hanyalah spesiesnya, nama spesies, sedangkan genusnya sama, yaitu Phaseolus ya. Itu salah satu contoh dari taksonomi dari kacang hijau dan kacang buncis untuk melihat kekerabatannya ya. Lanjut, ada sistem tata nama binomial nomenklatur. Apa sih itu sistem tata nama binomial nomenklatur? Sistem tata nama ini adalah sistem nama yang untuk mengatur pembuatan nama dari sebuah spesies makhluk hidup. Jadi ada aturannya, tidak sembarangan untuk membuat nama dari makhluk hidup ya. Ini ditemukan oleh ilmuwan. Jadi terdahulu kenapa sih dibuatkan nama? Karena seperti yang anak-anak ketahui, kalau nama, apalagi di Indonesia, nama atau bahasa di Indonesia itu sangatlah banyak ya. Bahasa Jawa, bahasa Bali dan sebagainya. Tentu saja nanti pemahaman anak-anak yang memiliki atau suku Bali dengan suku Jawa itu jauh sangat berbeda. Jadi contohnya saja, jika anak-anak menyebutkan kalau bahasa Indonesianya pepaya, kalau di Bali itu disebut dengan gedang, kalau di Pulau Jawa mungkin kates ya. Nah, kalau anak-anak menyebutkan gedang, orang Jawa itu bisa membayangkan gedang dalam bayangannya adalah pisang. Nah, itu salah satu contoh kenapa orang ilmuwan membuat nama dari bahasa ilmiah untuk menyamakan persepsi mereka. Misalnya contohnya padi, Orisa Satipa, oh itu bentuknya seperti itu, jadi gitu ya. Jadi kalau ibu menyebutkan gedang dalam bahasa Bali artinya pepaya, gedang dalam bahasa Jawa artinya ya pisang gitu ya. Jadi biar tidak
memiliki persepsi yang berbeda, tentunya dibuatkan nama dengan bahasa ilmiah atau bahasa Latin ya. Nah, inilah jadi setelah disepakati bahasa Latin sebagai bahasa ilmiah, kemudian diberi aturan-aturan yang disebut dengan tata nama binomial nomenklatur. Yang pertama, aturan tersebut, setiap nama makhluk hidup terdiri dari dua kata ya. Kata pertama menunjukkan marga atau genus, kata kedua menunjukkan jenis atau spesies. Dan yang ketiga, huruf pertama kata pertama ditulis dengan huruf kapital, sedangkan huruf pertama kata kedua ditulis dengan huruf kecil. Kemudian tulisan tersebut dicetak miring atau digaris bawahi. Contohnya di sana ada padi, Oryza sativa, kemudian beringin, Ficus benjamina, dan yang terakhir ada singa, Panthera leo. Terdiri dari dua kata ya, Oryza dan sativa. Oryza menunjukkan genus, sativa menunjukkan spesies. Nama spesiesnya Oryza sativa. Lihat, huruf pertama kata pertama itu huruf kapital O. Huruf pertama kata kedua sativa S-nya kecil ya. Oryza sativa. Kemudian cetak miring atau garis bawah. Yang pertama bisa dicetak miring, lihat Oryza sativa yang pertama dicetak miring, Oryza sativa yang kedua digaris bawahi. Itu aturan, jadi anak-anak tidak boleh sembarangan menulis nama ilmiah, baik itu diketik ataupun ditulis tangan ya, nggak boleh sembarangan, ada aturannya. Oke anak-anak, kita lanjutkan ke sistem klasifikasi 5 kingdom. Itu menurut R.H. Whittaker tahun 1969 ya. Itu disebutkan atau makhluk hidup dibagi atau dikelompokkan menjadi 5 kerajaan. Yang pertama ada Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Jadi tidak hanya ada penemuan sistem pembagian 5 kerajaan, tetapi ada penemuan sistem 2 kerajaan atau sistem 2 kingdom, itu dibagi menjadi Plantae dan Animalia. Yang kedua ada sistem 3 kingdom dibagi menjadi Monera, Plantae, Animalia. Kemudian ada sistem 4 kingdom dibagi menjadi Monera, Fungi, Plantae, dan Animalia. Dan ada juga sistem 6 kingdom dibagi menjadi virus, Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Jadi disepakati karena dirasa cocok digunakan, itu menurut R.H. Whittaker pembagian sistem 5 kerajaan atau 5 kingdom itu dikelompokkan menjadi Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Jadi pembagian kelompok ini berdasarkan ciri-ciri, dikuatkan dengan ciri-ciri dari masing-masing kelompok ya atau kerajaan. Lanjut saja. Kerajaan yang pertama itu adalah kerajaan Monera. Monera itu meliputi semua organisme yang memiliki struktur tubuh sangat sederhana, yaitu bersel satu dan bersifat prokariotik atau sel yang tidak memiliki membran inti ya, tetapi bahan-bahan intinya atau organel dari yang lainnya itu tetap ada ya. Organisme Monera ini itu dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu bakteri dan alga hijau biru atau cyanobacteria. Bakteri itu memiliki ciri-ciri umumnya bersel satu, berukuran tubuhnya 0,5 sampai 3 mikron dengan diameter 0,1 sampai dengan 0,2 mikron ya. Jadi sangat kecil, dia berbentuk atau mikroskopis, tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Kemudian tubuhnya itu tidak bergerak bebas. Dia strukturnya terdiri dari dinding sel, sitoplasma,
kemudian ada mesosom, ribosom, flagel, dan pili. Coba anak-anak nanti lihat di gambar ya, selanjutnya ada gambar. Kemudian ada alga hijau biru atau cyanobacteria. Alga ini kenapa tidak masuk ke dalam kelompok alga? Alga ini dikelompokkan ke dalam kingdom Monera karena struktur dari tubuhnya, struktur bentuk tubuh itu menyerupai dengan bakteri. Jadi dia juga prokariotik, kemudian kekerabatannya, ciri-cirinya lebih dekat dengan bakteri. Sehingga dia dikelompokkan ke dalam Monera, bukan dikelompokkan ke alga gitu ya. Kita lanjutkan. Ini gambarnya, coba perhatikan. Nah, ini gambar dari cyanobacteria atau alga hijau biru. Kemudian di bawahnya ini gambar dari bakteri. Dilihat dari bentuk tubuh, strukturnya, coba lihat. Dia hampir menyerupai ya. Ciri-cirinya hampir sama. Jadi dia lebih dekat kerabatannya dengan bakteri sehingga dia dimasukkan ke dalam kingdom Monera gitu ya. Lanjut, kingdom Protista. Kalau kingdom Protista itu tingkatan lebih sedikit di atas tingkatan Monera. Tadi Monera adalah makhluk sederhana ya, prokariotik dan uniseluler atau bersel satu. Sedangkan kingdom Protista itu dia sudah ada yang masih bersel satu atau uniseluler, ada juga yang multiseluler, bersel banyak. Jadi Protista ini dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu Protista mirip tumbuhan atau disebut dengan alga, dan Protista mirip hewan disebut dengan Protozoa gitu ya. Nah, kalau untuk Protista mirip tumbuhan atau alga itu dibagi lagi menjadi beberapa bagian berdasarkan pigmen yang dimiliki. Contohnya di sana ada Rhodophyta ya. Anak-anak bisa lihat juga di buku paket IPA, di sana juga ada. Nah, Rhodophyta ini memiliki pigmen merah. Ini juga merah ya yang di bawahnya. Rhodophyta. Kemudian ada Phaeophyta ya. Ini pigmennya adalah pigmen coklat. Ini ada Chlorophyta. Chlorophyta itu pigmennya adalah hijau. Sedangkan Chrysophyta itu adalah pigmennya keemasan ya, yang di bawah ini. Itu. Kemudian kita lanjutkan. Protista mirip hewan. Protista mirip hewan itu dibagi menjadi beberapa kelompok itu berdasarkan alat geraknya ya. Nanti silakan anak-anak mencari alat gerak yang dimiliki oleh protista. Nah, Ibu contohkan misalnya Ciliata. Ciliata bergerak menggunakan silia gitu misalnya ya. Kemudian Flagellata. Silahkan dilanjutkan. Nanti catat di buku catatan ya. Kemudian kingdom Fungi. Kalau untuk fungi itu kerajaan jamur. Mungkin anak-anak sudah pernah menemukan jamur dalam kehidupan sehari-hari, mungkin sering atau yang gemar mengkonsumsi di rumah, itu juga termasuk ke dalam kingdom fungi ya. Ada beberapa kelompok fungi berdasarkan ciri-ciri juga ya. Misalnya di sana ada Myxomycota atau Myxomycotina ya. Mycotina boleh disebut Mycotina, boleh disebut Mycota ya, sama. Di sana juga ada Ascomycotina, ada Oomycotina, ada Basidiomycotina, ada Zygomycotina, ada Deuteromycotina ya. Ada beberapa kingdom fungi, tapi Ibu akan jelaskan beberapa contoh jamur yang satu mikroskopis, artinya tidak kasat mata, dan yang satu kasat mata, begitu ya. Ini contohnya. Yang pertama ada Rhizopus. Dari Rhizopus biasanya itu ada beberapa contoh Rhizopus.
yang sering anak-anak konsumsi. Misalnya Rhizopus roti, misalnya itu Rhizopus juga. Kemudian coba lihat gambarnya. Ini anak-anak bisa lihat gambar seperti ini melalui mikroskopis ya, bentuk jamur. Kemudian di sana ada, coba perhatikan, ada stolon. Kemudian ada spora. Dia berkembang biak menggunakan spora. Kemudian ada sporangiopor atau tangkai spora. Dan hipa rhizoid, artinya menyerupai akar ya, hipa yang menyerupai akar. Fungi ini sudah bersifat organisme eukariotik atau memiliki membran inti ya, dengan dinding sel terbuat dari kitin. Jadi dia tidak mempunyai klorofil sehingga dia memperoleh makanan menggunakan bersifat sebagai parasit atau sapropit ya. Jadi silahkan nanti cari apa itu parasit, apa itu sapropit. Parasit, nah yang anak-anak cari silakan. Yang pertama parasit obligat, yang kedua parasit fakultatif, dan yang ketiga sapropit ya, itu cari pengertiannya. Kemudian Basidiomycota, atau biasanya ini jamur ini sering anak-anak lihat secara kasat mata ya. Contohnya misalnya jamur tiram yang sering dikonsumsi anak-anak di rumah ya. Misalnya seperti gambar di sini, ini merupakan jamur yang bisa dilihat oleh mata telanjang. Di sana bagiannya ada tudung atau pileus, kemudian di bawah tudungnya ada lamela atau gills. Di dalam lamela atau gills tersebut ada hipa ya. Kemudian kalau anak-anak lihat batangnya, ini batangnya, di sana ada gelendugan ya, atau sedikit menggelembung. Di sana ada cincin anulus ya, atau anulus. Kemudian yang ini tangkainya ya, dan miselium yang di bawah-bawah itu miselium ya, seperti akar itu miselium. Kita lanjutkan, ada kingdom plantae. Kingdom plantae itu adalah kerajaan tumbuhan. Kerajaan tumbuhan itu dibedakan lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah tumbuhan lumut, yang kedua tumbuhan paku, dan yang ketiga tumbuhan berbiji. Nah, langsung saja. Nah, kalau tumbuhan lumut itu dibedakan menjadi 3 bagian. Ada lumut daun, lumut hati, dan lumut tanduk. Tumbuhan lumut ini merupakan peralihan tumbuhan Talopita dan Thermopita ya. Itu ciri-ciri tumbuhan lumut itu tubuhnya sudah bersel banyak atau multiseluler, kemudian mempunyai klorofil sehingga dia bersifat autotrof, artinya membuat makanan sendiri. Akarnya masih bersifat rhizoid, belum akar sempurna atau akar sejati ya. Batangnya belum memiliki berkas pengangkut. Reproduksinya secara seksual membentuk gamet jantan dan betina, dibentuk di dalam fase gametopit ya. Kemudian sedangkan secara aseksual dengan spora haploid dan dibentuk dalam sporopit ya. Pergantian keturunan ini disebut dengan metagenesis. Nanti dijelaskan ya. Untuk pergantian keturunan, coba lihat itu ada menghasilkan spora, itu disebut dengan sporopit. Nah, menghasilkan gamet itu disebut dengan gametopit. Di sana sporopitnya, sporanya ada sporangium di sana ya, ada kotak spora dan seta. Kemudian gametopitnya itu menghasilkan gamet, itu coba lihat itu dari lumutnya ya. Kemudian coba lihat juga gambarnya, di sana ada stolon atau rhizoid. Akarnya masih berbentuk rhizoid ya.
Ini contoh dari metagenesis tumbuhan lumut ya. Metagenesis itu seperti yang Ibu sebutkan tadi bahwa itu adalah pergiliran keturunan ya. Coba lihat di sana nomor satunya di sebelah sini ya. Nih. Ini ya. Ini nomor 1, ini masih bersifat haploid. Ini pembentukan gametopit ya, gametopit. Membentuk sperm. Sperm itu adalah sel gamet jantan dari antheridium, kemudian archegonium dengan ovum, kelamin betina, kemudian bersatu atau fertilisasi, kemudian akan membentuk zigot, kemudian mengalami pembelahan mitosis dan pertumbuhan, membentuklah lumut itu sendiri. Ini disebut dengan sapropit ya. Akan mengalami pembelahan meiosis, membentuk spora. Spora ini mengalami pembelahan mitosis dan pertumbuhan dan membentuklah gametopit yang haploid gitu ya. Pergiliran keturunan antara keturunan sapropit menjadi gametopit dan begitu sebaliknya gametopit menjadi sporopit gitu ya. Lanjut untuk tumbuhan paku. Tadi tumbuhan lumut, tumbuhan paku sudah berkembang lagi ya. Kalau untuk tumbuhan paku, coba lihat di sana sudah memiliki daun dan akar, daun, batang, akar sejati ya. Itu untuk paku. Untuk generasi sporopit itu tumbuhan paku itu sendiri, dan generasi gametopit itu ada protalium ya, yang protalium yang adanya antheridium dan archegonium gitu. Itu pergiliran keturunan. Kemudian lanjut, sama seperti halnya dengan tumbuhan lumut, tumbuhan paku juga mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan ya. Pergiliran keturunannya bisa dilihat, coba di sini ada sporopit. Kalau anak-anak memperhatikan, spora dari tumbuhan paku itu berada di bawah daunnya, di daun, di belakang daun ya. Ada bintik-bintik yang kasar, itu adalah sporangia dalam sorus ya. Itu kemudian mengalami pembelahan meiosis, itu akan terjadinya kotak spora atau sporangium itu akan menjadi matang, kemudian sporanya keluar, kemudian akan membentuk rizoid, berkembang menjadi porotalus muda, kemudian berkembang lagi menjadilah gametopit dengan organ seksual baik itu antheridium ataupun archegonium. Setelah terjadinya perkembangan sel jantan dan betina, terjadilah fertilisasi antara sel jantan dan betina, kemudian membentuk embrio sporopit ya. Embrionya berkembang kemudian menjadi sporopit muda dalam gametopit dan berkembang lagi menjadi paku dewasa ya. Itu pergantian antara sporopit dan gametopit gitu ya. Kemudian lanjut, tumbuhan biji terbuka maupun tertutup. Tumbuhan berbiji itu juga masuk ke dalam kingdom plantae atau kerajaan tumbuhan. Tumbuhan berbiji atau nama lainnya spermatopita dibedakan menjadi dua, yaitu tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae, sedangkan tumbuhan berbiji tertutup disebut dengan angiospermae ya. Contohnya di sana Ibu berikan contoh, ada Pinus mercusii, itu pinus ya. Ada Agathis alba atau pohon damar, ada Aganitum genemon, ada melinjo, ada Dion edule ya. Itu beberapa contoh dari tumbuhan biji terbuka. Kenapa disebut dengan biji terbuka? Karena
tumbuhan tersebut bijinya itu tidak dilindungi oleh daun buah atau karpel ya. Kemudian di sana anak-anak bisa melihat contohnya. Kalau kita lanjutkan untuk tumbuhan biji tertutup atau Angiospermae ya. Angiospermae itu dibedakan berbiji terbuka itu karena memiliki, coba lihat anak-anak di gambar. Di sini ada karpel, di dalam bunga itu ada karpel, itulah yang nantinya akan menjadi daun buah yang menutupi biji. Nah, hal ini yang menyebabkan tanaman tersebut disebut dengan tumbuhan biji tertutup karena dia memiliki karpel atau daun buah yang melindungi biji, gitu ya. Kemudian kita masuk ke kingdom yang terakhir, yaitu kingdom Animalia atau kerajaan hewan. Kerajaan hewan itu dibedakan menjadi dua, yaitu invertebrata dan vertebrata. Invertebrata itu hewan yang tidak memiliki tulang belakang, dan vertebrata itu adalah hewan yang memiliki tulang belakang ya. Kita lanjut untuk invertebrata. Untuk invertebrata itu biasanya dibedakan lagi menjadi beberapa kelompok besar. Yang pertama ada porifera. Porifera itu adalah hewan yang memiliki tubuh yang berpori atau pori ya. Ingat anak-anak, porifera, pori, berpori. Kemudian Cnidaria atau Colenterata. Itu hewan yang memiliki tubuh berongga. Yang ketiga, Platyhelminthes, yaitu hewan yang memiliki tubuh pipih. Kemudian ada nematoda atau Nematohelminthes ya, hewan yang memiliki tubuh gilik atau silindris. Yang selanjutnya ada Annelida, hewan yang memiliki tubuh bulat, memanjang dan berruas-ruas. Kemudian ada Mollusca, hewan yang memiliki tubuh lunak. Kemudian ada Arthropoda, hewan yang memiliki tubuh berruas-ruas. Kemudian ada Echinodermata, hewan yang memiliki tubuh dipenuhi dengan duri, gitu ya. Itu singkat, nanti silakan anak-anak bisa pelajari lebih lanjut di dalam buku maupun referensi lainnya, silakan. Kemudian ini beberapa contoh dari hewan yang tergolong atau termasuk ke dalam kelas tersebut. Yang pertama ada porifera, berpori ya, silahkan lihat itu hewannya. Kemudian Colenterata, kemudian Echinodermata, bintang laut ya, bintang laut, bintang ular, landak laut itu juga termasuk Echinodermata. Vermes itu cacing ya, cacing itu cacing hati itu masuk ke dalam Platyhelminthes gitu ya. Kalau cacing giling itu beda lagi ya. Silahkan nanti cari ciri-ciri dan contoh dari masing-masing kelas tersebut ya. Kemudian Mollusca, hewan yang memiliki tubuh lunak, itu salah satu contohnya ada keong ya, itu keong. Kemudian ada yang memiliki cangkang, biasanya itu termasuk ke dalam Mollusca. Kemudian arthropoda itu biasanya serangga ya, arthropoda. Dan itu contoh-contoh dari hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau invertebrata. Yang selanjutnya ada vertebrata. Vertebrata itu dibagi menjadi 5 kelompok besar, yaitu Pisces, Amphibia, Reptilia, Aves, dan Mamalia. Kalau untuk ciri-ciri atau bangsa ini, coba anak lihat, Pisces itu biasanya ikanan ya.
termasuk ke Pisces. Amfibia itu adalah hewan air dan hewan darat, juga amfibia memiliki dua tempat hidup. Reptilia juga seperti itu, melata ya. Kalau reptilia itu melata, kalau Aves itu bangsa burung, Aves. Kemudian mamalia adalah kelompok hewan yang menyusui. Ya, ini contohnya vertebrata ya. Yang pertama di sana lihat Pisces itu ikan, amfibia itu katak, reptilia bisa ular, bisa juga yang lain. Aves itu bisa burung, bisa yang lain juga. Mamalia itu contohnya di sana adalah singa. Itu contoh dari kingdom animal. Oke. Tugasnya ada beberapa, silakan nanti dikerjakan di buku catatan. Kemudian apabila anak-anak merasa belum mengumpulkan tugas, baik itu daring 1, daring 2 maupun ulangan kemarin, silahkan masih ada kesempatan untuk menyusul. Kemudian untuk tugas hari ini yang pertama, tugasnya adalah melengkapi tugas sebelumnya. Kemudian tugas yang kedua ada di dalam video, silakan simak dengan baik, jangan di skip videonya. Kemudian bagi anak-anak yang belum mensubscribe video atau YouTube channel ini, silakan di subscribe. Jangan lupa di like, di komen, di share. Dan jangan lupa yang terakhir, tekan tombol lonceng di samping subscribe, karena sewaktu-waktu ibu akan mengupload video yang berkaitan dengan materi yang anak-anak sedang pelajari. Jadi sekian pertemuan kita hari ini. Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya. Selamat belajar.